Oke, baik Pak. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu Bapak mau kami wawancarai, mau menjadi narasumber dalam tugas wawasan dunia Kristen kami kali ini Pak. Sebelumnya kami izin record ya Pak, proses Zoom hari ini. Oke Pak, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman saya. Silahkan yang memimpin doa. Oke, Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai wawancara ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di saat ini kami berkumpul untuk melakukan wawancara dengan narasumber kami. Kiranya Engkau memberkati wawancara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, Pak, kita perkenalan terlebih dahulu ya, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Indah Abigail Rebaho. Kemudian ada teman saya eh, yang bernama Gita. Kemudian ada Grace. Kemudian ada Grace-nya ada dua ya, Pak. Ada Grace Malesi dan juga Grace Harefa. Oke, kemudian ada Ivana Grace, ada Rinta, ada Inge, ada Jepanya, dan juga Jenira. Baik, Pak. Langsung saja pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya Ira. Silakan, Jenira. Mohon maaf, Pak, sebelum masuk ke dalam pertanyaannya, Bapak boleh perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu, Pak? Baik, salam semuanya. Ini putri semua ya, putri-putri kerajaan Kristus. Ya, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Ya, Pak. ya, salam. Kecuali saya ya, bukan putri ya. Baik, nama saya Timotius Ivin Supianto. Ya, yang terakhir sekarang oleh kasih karunia belas kasihan Bapa Surgawi melayani di GBI Rock Pematang Siantar. Itu Kak Ivana tahu dia karena beliau ayahnya, adik-adiknya, saudaranya tinggal di belakang gereja ya. Hal lain nanti menyusul saja ya. Itu saja sih. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja, Pak. Kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya, Jenira. Silakan, Jenira. Oke, baik Pak. Pertanyaannya, menurut Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara, yaitu pada Matius 24. Ya. Maaf Pak, saya ulang pertanyaannya ya. Menurut Bapak, Siap. Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Baik. Sudah boleh saya jawab ya? Boleh Pak, boleh. Boleh, silakan, Iya. Pak. Ya, jadi intermediate state ya itu kita maunya di mana di antara tribulasi itu ya. Kalau berbicara kerohanian itu kita semua berada di hadapan Tuhan. Ya, ketika seseorang meninggal dalam Kristus, ya rohani mereka langsung berada di hadapan Tuhan ya. Mereka yang percaya dalam Yesus Kristus ya, sesuai dengan konteks dari apa ya di situ ya. Ya permulaan penderitaan ya, kalau kita nggak mungkin baca semua DR 15 dari Matius 24 itu siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Tentunya kita di sini putri-putri kerajaan dan saya pribadi tidak mau mengalami siksaan-siksaan palsu. Siksaan palsu.
apa namanya, siksaan yang berat. Sekarang aja udah berat ya siksaannya, penderitaan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan sudah tebus ya dosa kita. Artinya bahwa kerohanian kita, bagi kita yang percaya itu dalam keadaan damai, sukacita. Nah, bagaimana dengan suatu kesadaran? Ada kesadaran, ada pengalaman di sana. Ya, kita banyak orang Kristen yang memang rohani, bahwa rohani manusia tetap sadar mengalami satu kebersamaan dengan Tuhan. Bagi yang lahir baru di sana ya. Artinya bahwa sesungguhnya apa intermediate state ya dibacanya itu ya, eh, itu kita mengalami yang namanya sukacita, damai, kebersamaan dengan Tuhan ya. Ada pujian, penyembahan. Dan kita kalau rapture ya itu tidak ada penderitaan atau kesedihan. Nah, oleh kasih karunia saya pribadi secara singkat ya, saya berdoa biar Sang Raja Yesus Kristus berkenan kiranya saya tidak mau mengalami siksaan. Tapi kalau kita fokus pada siksaan, nanti kita stres rohani. Artinya apa? Fokusnya adalah kepada apa? Kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ikuti aja. Nurut aja. Artinya bahwa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Nah, kita bertabrakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kekudusan itu mutlak harga mati. Apalagi ini garis-garis semua ya. Kecuali saya mungkin ya, bujangan ya. Ya, puji Tuhan. Jadi semua itu mutlak harga mati kekudusan. Ya, kekudusan akan Tuhan nanti angkat. Adakah iman di bumi ini? Jadi nggak ada penderitaan atau kesedihan. Kita nanti nggak usah mikirin soal yang ini. Yang siksaan yang berat, Mesias-Mesias palsu, aniaya yang terjadi begitu berat ya. Kita nggak usah fokus ke situ. Fokusnya apa? Kepada Tuhan, purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan. Artinya kita mah nanti akan rapture, pengangkatan. Atau sangkakala berbunyi, tetapi kita nggak mendahului orang yang mati dulu di dalam Tuhan. Nah, menantikan kebangkitan tubuh. Kalau memang kita udah mati nih, ya menantikan apa intermediate ya state itu rohani manusia menantikan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangan Yesus. Mama papa saya udah lebih dulu mati. Saya kalau pengangkatan nggak mendahului rapture itu, tapi beliau mereka yang terbelah kuburan itu kan di 1 Tesalonika ada. Kebangkitan tubuh akan menjadi akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali untuk apa? Untuk menghakimi dunia, untuk membawa orang-orang percaya kepada kehidupan kekal. Pasti ada beda antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, kita mau mengalami yang mana? Merindukan yang mana? Semua kembali kepada belas kasihan, kedaulatan, perkenanan Tuhan. Saya minta nggak mau yang namanya mati. Saya ya. Saya kan percaya di sini putri-putri kerajaan. Jangan ada yang mau mati lah. Minta, tapi minta kan boleh kan? Sah-sah saja. Tergantung kepada Tuhan. Minta panjang umur juga ya dikasih. Minta rapture apa nggak dikasih? Kalau Tuhan berkenan, belas kasihannya, perkenanannya, kasih karunia pasti dikasih. Makanya kekudusan mutlak dijaga itu harga mati. Dan kekudusan nanti bertemu dengan Dia yang Sang Maha Kudus. Dia yang menguduskan tubuh kemuliaan kita. Nggak akan mengalami kematian. Seandainya kita mati juga, kita akan mengalami kebangkitan. Seperti itu. Ya, ada yang kurang nanti kurang jelas. Nanti Roh Kudus sama-sama menjelaskan kepada kita semua. Oke, Pak. Pertanyaan yang kedua, salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara. Pada yang terdapat dalam Matius 24 ayat 9 dan 15 sampai ayatnya yang ke-21. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masa tersebut? Baik, saya membayangkan, mengimajinasikan Tuhan dan firman-Nya. Ini kan perkataan Tuhan dan firman-Nya tertulis di Alkitab. Dan perkataan Tuhan dan firman-Nya itu pasti terjadi. Ini tahun 80-an ketika saya bertobat sudah dengar ini. Tapi kok Tuhan nggak datang-datang ya? Nah, penderitaan semakin. Kapan Tuhan datang? Benar nggak sih? Gitu kan? Tetapi saya pada waktu itu fokus, takut gitu. Kepada apa? Ya ini, siksaan-siksaan yang berat, aniaya, tribulation ini kan. Tribulation itu masa sengsara yang akan terjadi. Kapan? Sebelum Sang Raja Yesus Kristus. Kita ini kan putra, putri-putri kerajaan. Nah, ini masa sengsara aniaya akan terjadi sebelum Sang Raja kemuliaan datang. Ya, dulu saya pikir, wah, saya akan di sana. Saya akan apa? Saya akan mengalami di sana masa aniaya sengsara. Ya kalau saya hidup dalam dosa,
Kalau nggak hidup dalam dosa mah, ya saya di atas. Dan kerajaan damai 1000 tahun itu kan. Nah, orang-orang percaya harus siap untuk menghadapi penganiayaan dan kesusahan. Orang percaya yang bagaimana? Yang tidak hidup dalam pertobatan. Yang tidak menjaga kekudusan. Kekudusan menjadi sebuah harga mati, mutlak. Bukan kita yang menguduskan diri. Tetapi Roh Kudus, Tuhan dan firman-Nya yang menguduskan kita. Penganiayaan kesusahan boleh terjadi. Sekarang aja kita mengalami kok aniaya orang-orang Kristen. Saya di sini juga di GBI Pematang Siantar nanti kalau umpamanya saya ada kesempatan Kak Ipana bersaksi. Mengalami penganiayaan, bahkan fitnah, caci maki, direndahkan, diinjak, ya kan? Terus apalagi penganiayaan sekarang juga mengalami dipitnah malah saya di sini. 6 bulan menjalan 7 bulan pertama itu sebuah aniaya. Tapi itu makanan kita. Ini semua hamba-hamba Tuhan kayaknya ya. Soalnya wajahnya penuh dengan kemuliaan Sang Raja ya. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Makanan kita sehari-hari direndahkan, diinjak, dilecehkan, tidak dianggap, disalahpahami, dipitnah, dijolimi. Bagaimana? Dengan Sang Raja. Dia udah lebih dahulu, makanya udah kasih contoh. Nah, orang-orang percaya harus menghadapi penganiayaan. Yang sekarang ini kita sedang belajar dianiaya. Belajar yang namanya kita mengalami kesusahan oleh kasih karunia. Mengapa dia izinkan kita mengalami itu? Ya, sebelum masuk kepada nanti sangsara yang akan terjadi tribulation itu. Karena kita dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Masuk kepada kerajaan damai, masuk kepada kerajaan kekal bersama Sang Raja kemuliaan. Nah, harus tetap setia kepada Tuhan. Harus tetap yang namanya dalam iman dan perbuatan. Nggak cuma cukup iman. Kalau iman doang nggak ada perbuatan, namanya iman apa Kak Ivana? Iman imam benjol ya? Apa imam bonjol? Imam benjol. Imam-imam. Imam apa itu ya? Nah, demikian hal-hal yang selanjutnya ini kalau kita, makanya saya dikasih waktu berapa menit ya. Ya, sedikit, tetapi ada Roh Kudus. Nggak usah takut. Ada Roh Kudus yang akan menerangkan lebih banyak, memberitahukan pengertian, pemahaman lebih banyak. Ada Roh Kudus, ya. Nah, saya hanya sebatas saja yang saya ketahui. Tapi gini benang merahnya. Saya, semoga ini saya sharing bagikan. Saya tidak fokus kepada siksaan aniaya yang seperti masa-masa waktu itu belum terjadi. Ini berat memang. Sekarang aja udah berat nih. Mau perang, ya kan, kesusahan. Ini uang susah, hepeng susah, duit susah, puluh susah, cian susah. Tetapi Tuhan itu berkenan. Buat kita tuh nggak susah karena ada Tuhan. Immanuel itu Elohim atau Tuhan dalam kita. Nggak cuma Tuhan beserta kita. Beserta iya oke mendampingi di luar daripada fisik kita. Tetapi di dalam. Ebit bilang apa katanya? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Siapa yang ingin menghabisi kita? Siapa yang mau apa namanya lawan membahayakan kita? Ebit lu bukan orang percaya. Saya yakin percaya ini pernyataan Ebit itu pernyataan dari Tuhan sendiri kepada kita. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Nah ini berusahalah agar dia tersenyum. Selama ini kita bikin dia cemberut, duka cita, kesel, jengkel. Karena apa? Karena kita nggak mau ngikutin kemauan Tuhan yang ada di sini. Ya udah, habis itu gimana? Tetapi saya akan percaya di sini putri-putri kerajaan yang luar biasa. Yang fokusnya kepada apa? Kepada apa yang Tuhan mau ikutin. Apa yang Tuhan kehendaki ikutin. Bagaimana caranya? Ya hanya dengan Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ini manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, tribulation, masa sengsara itu boleh saja kita baca, boleh saja kita pikirkan. Tetapi imani amini maka kita aman bahwa kita tidak mengalami masa sengsara itu. Ya, tribulation. Karena apa? Karena kita mengalami pengangkatan. Amin. Percaya, putri-putri kerajaan? Nah, oke, jangan bertabrakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kita yang menyepadankan, menyelaraskan, menyesuaikan dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan hantu ya. Saya serahkan kepada yang berwajib nih. Siapa yang berwajib nih ya? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi kurang lebih yang kami tangkap, kita sebagai orang percaya itu harus tetap menjaga kekudusan kita, menjalani kehidupan kita
dan selalu berpedoman sesuai dengan firman Tuhan. Dan harapan kita semoga kita tidak mendapatkan siksaan dan penganiayaan berat nantinya. Dan kita sebagai orang Kristen pasti mengalami penganiayaan-penganiayaan, tapi penganiayaan itu adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus tetap setia dan berjalan di jalannya Tuhan. Kita tidak boleh terlalu fokus kepada kesusahannya karena Ya, kita sedang dipersiapkan. Memang susah, tapi Tuhan tetap menyertai kita. oke. Baik, Pak. Boleh. Terima kasih. Mohon maaf saya potong, tapi nggak berdarah ya. Oh, iya. Tujuan daripada tribulation ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini 1 menit ya, 60 detik ke depan ya. Tujuannya apa sih tribulation? Ya, tujuannya adalah bukan hanya merupakan hukuman bagi orang-orang yang sudah percaya tetapi tidak hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam iman yang tanpa perbuatan. Harus kita iman tanpa perbuatan. Tujuan daripada tribulation itu adalah bagi orang-orang yang memang fasik percaya tapi tidak melakukan. Tetapi ini merupakan proses penyucian bagi orang-orang yang tertinggal. Itu kan ada 2 di kamar, 1 tertinggal, 1 terangkat, 2 di ladang, 1 tertinggal, 1 terangkat. Ini dua-dua nih, jangan sampai dua-duanya tertinggal. Dua-dua terangkat. Atau 1 terangkat, 1 tertinggal. Kalau saya 1 ya, 1 terangkat saya. Saya sombong banget ya. Jangan ya. Nah, tujuannya itu tribulation ya. Kita terangkat, mengalami pengangkatan oleh karena kasih karunia. Tuhan yang ngomong itu nggak akan bohong ya. Nah, kemudian tujuannya yang berikut adalah untuk memurnikan kita sekarang ini dimulai pada waktu nanti nih, masa sengsara aniaya ya. Untuk memurnikan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adakah iman? Adakah didapat iman di bumi ini ketika aku datang yang kedua kali, kata Yesus. Dan itu menunjukkan apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saya akan akhir ini ya. Jadi saya kemarin di jemaat ini ya, siapa, Kak Ivana ya. Itu apa ini jarang ke gereja ini karena sibuk cari uang terus ya. Oke ya. Nah, jadi gini, saya mengajak jemaat untuk 90 detik ke depan berdiam diri. Selama ini kita yang ngoceh ngomong sama Tuhan. Minta ini, minta itu, nggak ada yang salah dengan minta. Ngoceh ngomong. Tapi saya memberikan ruang kemarin untuk kedua kalinya kepada jemaat selain di Komsel. Saya bilang berikan ruang 90 detik, 1,5 menit ke depan. Setelah saya khotbah firman mengenai mempraktekkan kerendahan hati. Apa? Izinkan Roh Kudus berbicara. Ya. Izinkan Roh Kudus berbicara. Kalau nggak berbicara, tanya. Roh Kudus ngomong kek? Ya. Kalau belum ngomong, nanti pasti dia ngomong. Saya mendapat, saya share, bagikan kepada mereka. 1, Roh Kudus berbicara tentang hidupi kasih. Pertama. Kedua, hidupi dalam komitmen dan dalam kesetiaan. Udah mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Hiduplah dalam kasih. Karena kasih yang akan kita bawa nanti dalam komitmen. Ini komitmen susah. Orang apa ya, membangun sesuatu dari awal tapi nggak bisa mengakhiri. Betul ya Kak Indah ya? Sekolah kalau kita mengawali belajar nggak bisa mengakhiri, ini belum lulus semua ya atau sudah lulus Kak? Minimal udah lulus iman dan kasih ya. Akhiri sampai akhir menutup mata dengan baik. Mengakhiri pertandingan iman. Hal lain nanti Roh Kudus ya. Roh kasih karunia akan membawa kepada pemahaman yang sempurna ya. Saya tidak membawa pemahaman kepada sempurna. Saya pun dibawa oleh dia, oleh Roh Kudus kepada pemahaman yang sempurna ya. Tetap semangat, sehat selalu. Panjang umur sejahtera. Ya, Tuhan berkati. Oke, ada hal lain silakan monggo. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan waktu Bapak mau kami wawancarai pada hari ini. Sebelum kita doa penutup, kita mau dokumentasi terlebih dahulu ya, Pak. Siap. Oke. Oke, 1, 2, Oke. 3. Oke, terima kasih, Pak. Doa penutup akan dibawakan oleh teman saya. Silahkan. Baik. Baik, kita buka hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang berada di surga, puji syukur kami ucapkan padamu, di mana atas kesediaan Tuhan kami bisa menyelesaikan wawancara ini dengan segala baik. Tuhan Yesus, kau berkati wawancara ini agar menjadi berkat bagi kami juga, kau berkati juga Bapak Pendeta yang telah menjadi narasumber kami,
Engkau berkati kehidupannya, aktivitasnya menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri sendiri, dan hanya dengan satu tujuan, yaitu memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan lagi aktivitas kami. Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih buat kepercayaannya. Ya, Terima kasih Terima kasih Pak. banyak ya Pak. Tuhan Yesus Berkati, memberkati. Pak. Terima kasih, ya. Bang. Oke, Tuhan berkati semuanya. Amin Salam. Pak. Terima Tuhan kasih Yesus Pak. memberkati, Pak. Amin.